Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Berbagai macam info untuk kalian full di sini ya. Mas Bro tadi di komplain di YouTube. Jangan lemes Mas Bro. Semangat Mas Bro. Semangat. 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 Hati sakit dikit. Sakit. Kenapa Mas Bro? Market lagi di longsor. Tapi tadi saya nyanyikan lagu kemana, 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 rimbanya kemana, kemana, nggak datang-datang ke rumah. Itu lagu Ayu Ting Ting itu ya. Rimbanya kemana katanya, nggak datang-datang ke rumah. Nah itu langsung meledak lagi PP-nya. Memang harus dinyanyikan terus ya, digoyang ya. Inilah maklum jam 3 tadi tuh karaoke aja tadi sudah ngantuk banget, mau istirahat tidur, mau longsor sebentar ya. Tahu-tahu tatit ada yang ngepel juga ini itu ya. Maklum ya, namanya orang melayani masyarakat setulus hati. Oke, saya bahas. Jadi semua badai pasti akan berlalu. Saya akan bahas PP juga. PP sudah makin bagus kok. Naik lagi PP-nya. Jadi ya nanti saya kasih ada satu makna yang suka pada nanya itu kan, Surodiro Jaya Ningrat Lebur Tining Pangas Tuti. Untuk orang yang bukan orang Jawa kan sakleper banyak pasti akan menanyakan, apa sih Mas Bro, ngomong apa sih, nyolot apa sih. Oh, orang Tegal kalau nggak ngapak nggak kepenak. Oke ya, saya jelaskan makna dari, nanti bahas semua nanti. Makna dari Surodiro Jaya Ningrat Lebur Tining Pangas Tuti itu artinya, itu suatu pepatah Jawa yang sangat populer kawan, mendalam artinya ya. Kalau kita lebih jauh, makna ini adalah memiliki arti bahwa segala bentuk kejahatan, kesombongan maupun angkara murka pada akhirnya akan sirna jika dihadapi dengan kebaikan ya. Itu kesabaran, kasih sayang. Jadi hancur semua, intinya semua apapun kejahatan itu nanti akan lebur tining pangas tuti. Jadi kalah dengan kesabaran, kasih sayang ya, itu akan kebaikan. Sombongnya kayak apa akan hancur kawan. Itu jadi ini ada maknanya untuk market juga akan saya kasih tahu untuk kalian apa yang nanti akan terjadi ke depan ya. Apakah emas, apakah perak, apakah BTC, mana yang akan memimpin di akhir kuartal pertama tahun 2026 yang masih ada 2 bulan ini. Go, kita simak untuk kalian semua ya. Jadi jangan sombong, angkuh akan lebur tining kebaikan. Sama yang namanya Mbah Trump sekarang lagi sombong apa namanya, lagi berkutakan dan berat segala macam, nanti juga akan lebur tining pangas tuti. Semua tidak ada yang kekal, semua adalah fana. Jangan dikira indah sekali, nanti di belakang belum tentu indah. Jangan dilihat kita buruk, barangkali nanti di belakang sangatlah indah. Seperti buah durian, biar duri di luar tapi di dalam manisnya minta ampun. Makanya sampai dikatakan kalau pas pengantin baru itu belah durian katanya. Larinya ke situ. Mas Bro udah pernah? Mas Bro belum. Saya belum pernah belah durian, belum saya. Ya, belah apa Mas Bro? Belah. Udahlah, lari kemana-mana ya. PP kita akan cek dulu untuk masalah per-PP-an. Ya kita santai lagi begini kok, pusing-pusing apa? Wow, ngasleng lagi. PP akan bermasa panjang, akan jadikan kalian cuan. Inilah koin terseleksi alam, saya rasa mampu menghantam real project yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan meme coin project kehantam dengan PP ya. Hanya waktunya masih menjadi misteri karena memang ada blekutakan Mbah Katram, dan saya bilang bahwa sesuatu apapun tidak ada yang kekal di dunia fana ini. Biasa jelaskan Surodiro Jaya Ningrat Lebur Tining Pangas Tuti. Kesombongan, keangkara murkaan, segala kendlongsoran ya, nanti pada waktunya juga akan sirna
dan pasti badai akan berlalu. Mendung bukan berarti hujan. Itu lagunya Deddy Dores ya. Oke, ya langsung kita akan lihat bagaimana pergerakan PB. Wow, masih 0,07 dengan rankingnya masih ada di 40, nggak kemana-mana ya, dengan holdernya hampir 510.000 holder. Rasanya agak sariawan gini nih, ini belum dikenjot sama dari sariawan gini. Ya banyak kan ngopi sama rokok kalau musim hujan gini ya, gini nih repotnya, mau keluar tuh males, jadi hajar rokok kopi itu, makanya nanti malam kali kalau banyak rokok sama kopi kan gitu, agak sariawan ya. Rankingnya masih di situ, market cap kapitalisasinya hampir 29, ya udah 29,1 triliun, aman ya, nggak masalah sih saya rasa. Oke, kita akan bahas mengenai emas, perak atau Bitcoin, mana yang akan memimpin di akhir kuartal pertama tahun 2026. Video tadi cukup menarik saya rasa untuk video siang. Ada history emas itu melejit tinggi dan BTC tertinggal dengan emas di tahun 2015, dan setelah itu menghasilkan kenaikan yang 11.800% untuk BTC. Karena yang tadi saya bilang itu nggak ada sesuatu yang kekal dan abadi, tetap akan bergeser gitu loh, tetap akan bergeser. Apalagi kalau di emas itu kan ya memang ada ini, Cina memang permintaan emas sangat tinggi saat ini. Tapi kan di situ juga banyak trader juga, banyak investor abal-abal ketika sudah momennya sudah tinggi naik cuan besar kemudian dia gunting ya bergeser BTC itu sudah biasa ya. Oke, kita lanjut. Bitcoin melemah di tengah sentimen risk off. Pada akhir Januari tahun 2026 Bitcoin sempat diperdagangkan di level 82 sekian lah, salah males bacanya ya. Kemudian jatuh pokoknya intinya ya. Kemudian harga emas turun setelah kenaikan tajam di bulan Januari. Emas kemarin juga sempat turun. Sekarang volatilitas harga perak cerminkan sinyal permintaan yang beragam. Kalau perak saya rasa akan ke depan akan naik terus karena itu dipakai industri ya. Kemudian aset mana yang memimpin seiring berjalannya kuartal pertama? Perbandingan kinerja aset selama kuartal pertama menunjukkan pola kepemimpinan yang berbeda. Bla 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 bla. Males banget saya, lagi males baca-baca. Kita lihat saja. Kita akan memberikan tutorial sesuai dengan angin yang lewat saja. Ya, kita punya sinyal angin, ada unsur angin, unsur api, unsur tanah, unsur udara jadi satu, kita masuk ke hati. Saya melihatnya secara feeling saya bahwa nanti setelah emas terbang tinggi selesai, nanti akan bergeser ke BTC, dan selalu akan gini, genjot berjalan, bergantian terus. Dan histori tahun 2015 kenaikan BTC sampai 11.800%. Kemudian yang paling kita harus pahami, yang kita harus ngerti, harus jelas, yang selama ini memang kalian sadar nggak sadar memang yang terjadi itu adalah musiman Bitcoin itu yang namanya musiman itu karena ada hajatannya halving BTC. Halving BTC itu dipotong penambangannya hadiahnya 50%, kan begitu. Seiring dipotong artinya kan pasokannya berkurang. Aduh, batuk, maaf ya, berkurang. Kemudian dari internal eksternal dan sudah menjadi tradisi berbondong-bondong, ini mau bull ini karena 4 tahun sekali. Halving itu kan 4 tahun sekali, itu momen penting di dalam cryptocurrency, terutama di BTC. Memang masih terjadi waktu itu, naik, akan tetapi kenaikan itu kemudian kempes lagi hanya sesaat karena ya orang FOMO dan kemudian dijual membanting lagi. Tapi ini yang saya sudah sampaikan berkali-kali, kalian harus pahami, ini adalah
perbedaan yang mencolok. Permainan dimulai berubah ya. Jadi yang kendalikan BTC nanti Bank Sentral. BTC ini akan naik terus, nunggu emas akan naik terus karena ini siklus baru. Kita sabar saja. Kita nggak tahu sampai kapan, biar waktu yang jawab, biar waktu masih menjadi misteri. Dengan adopsi yang makin luas, bank-bank besar di AS juga sudah memberikan info dan memberikan pengarahan untuk bisa investasi, mau trading, mau investasi di perbankan di AS, BTC, dan sudah 60% perbankan menyediakan layanan itu. Artinya makin jelas adopsi, makin meluas. Dan tadi video siang sudah saya jelaskan data-datanya kan, yang pemain-pemain investor long invest di saat penurunan ini mereka sudah mulai akumulasi kembali. Itu yang terjadi. Jadi untuk long term itu sudah mulai pada akumulasi lagi. Dan disampaikan juga sama Brian Armstrong, Coinbase, saya pun sepakat bahwa retail itu sudah ketinggalan untuk membeli BTC murah. Jikalau ada beberapa orang yang hanya tidak melihat dengan fundament, hanya mendengar berita sana sini, web di sana sini, ini kondisinya komplang itu koclak itu ya miring gitu. Jadi koclak. Ada yang ketakutan bahwa BTC akan dam sampai 75%, katanya 50k, 70k, bahkan 0, itu kan banyak sekali. Kalau saya nggak percaya itu. Justru BTC itu turun dalam itu udah berat karena sudah ditopang banyak perusahaan-perusahaan besar pada masuk BTC makin meluas. Dan kemarin yang masuk di 21 miliar sangkut, mereka nggak akan jual. Investor kelas kakap semua, dia berpikirnya jangka panjang ya. Sekarang rugi dia nggak mikirin mau nggak dijual sekarang, BTC nya masih utuh, nominalnya saja yang turun. Tapi kan nanti suatu saat meledak harganya di atas 3 miliar mau apa, cuan besar toh ke depan. Itu pemikiran long invest jangka panjang. Biarlah selesaikan dulu urusan Trump, urusan Fed akan diganti juga, macam-macam undang-undang aset itu gimana, biarlah selesai dulu. Kan sudah saya jelaskan tadi, ini adalah dunia fana, nggak ada yang kekal abadi. Ataupun surah di rojaya ningrat lebur dining pangastuti, semua akan indah pada waktunya. Kata siapa Mas Bro? Kata Ono, kan indah pada waktunya. Ya kalau kita nanam emas, indah pada waktunya. Bunga mawar ya, kalau nanam duri ya bukan indah pada waktunya ya, modiar pada waktunya. Gitu ya. Jadi semua keanggaran murkaan apapun akan akan lebur lah dining pangastuti. Jadi kebaikan, keburukan nggak usah dipamerkan, dan nggak usah menuduh orang juga buruk, nggak perlu dan nggak penting, karena segala sesuatu akan terbuka semua. Mana orang buruk, mana orang baik, itu nggak perlu ngomong, akan ketahuan dengan fakta-fakta yang ada. Ya contohnya kalau Mas Bro dibilang tukang mabok, tukang mendem, badan kok gemuk. Kalau Mas Bro dibilang tukang judi, tukang togel, bikin video sampai 3 kali, itu memerlukan energi, yang memerlukan waktu, macam-macam. Belum di rumah sendirian, macam-macam ya, beres rumah, masak segala macam, mandi. Mana ada waktu untuk yang hal-hal yang negatif, gak ada. Itu ya. Pokoknya itu aja lah hari ini. Berkutakan tadi juga dikomplain kok gak semangat Mas Bro ya. Kalau lagi di longsor begini kan kita bingung juga ya. Tapi ini udah mulai naik lagi. Tapi saya yakin lah untuk tadi ada yang ngomong nanti di bulan Mei pada akumulasi, main di longsor malah jualan. Kalau menurut saya ini nanti akan sampai kuartal 1 ini, berarti sampai inilah di Maret
bulan Maret ya, bulan 3 kuartal 1 habis, dan paling lambat longsor-longsornya lama-lamanya di April. Nah, April, Mei, Juni, Juli, Agustus sudah hati-hati, udah exit dari market. Saya rasa masih akan terjadi bull besar lagi ini sampai bulan April. Saya rasa sampai bulan April, nanti udah Mei harus hati-hati ya. Mungkin itu aja lah. Ini udah agak nggak hujan tuh, harus longsor keluar dulu ya, cari makan dulu. Udah cukup lapar juga dari siang, nggak makan pagi doang tadi karena hujan seharian. Kalau hujan begini ya jadinya ya udahlah, kalau kayak ada nyanyi-nyanyi, kemana kemana rimbanya kekasih tercinta nggak pernah datang ke rumah, itu lagunya real loh, lagunya begitu. Tadi juga filmnya kacau ya. Ini itu aja kawan, mana yang ya ini udah mulai naik lagi ya ada waktunya kita lagi lapar juga bahasnya nggak semangat ya, apalagi nggak ada yang sawer lagi. Nggak ada yang sawer ke piye ya, lip juga nggak ada yang sawer ya, enggak Mas Bro, nggak perlu disawer ya, disawer janda sudah cukup. Udah kacau lah pokoknya ya. Ini juga lagi sariawan ngomongnya nggak semangat ya, mau lihat-lihat website juga nggak semangat ya. Kita yang penting PP masih ada masih hidup lah ya. Masih hidup. Yang serok ada aja, masih hidup koin komunitas ya. Yang nggak kuat tunjuk tangan CL. Kalau saya anti CL lah, anti CL, apapun yang terjadi ya kita ikutin saja ya. Mudah-mudahan kita jadi miliarder bareng-bareng lah, jangan sampai ya. Kita ngasih semangat untuk kalian. Kondisi ini banyak yang tidak disangka-sangka ya, itu akibat ulah Simbah Katrum itu. Jengkel saya, ini satu orang ini bisa si Biden aja nggak sampai begini banget dulu ya, nggak nyetel si Fed ya, kacos pokoknya, nggak ada istilah tarif-tarifan. Ini ada tarif-tarifan. Nah, semenjak ini si Trump ini ada shutdown lah, penutupan pemerintah AS kan baru kemarin sudah ditutup lagi. Kita mau ngomong apa? Sekalian aja tutup AS kan habis, selesai. Di sana banyak item loh, jangan macam-macam sama AS loh. Sampai ke sana itu kalian sekali tikung sama mak item gede banget itu. Teteknya aja kalau sekali ngibas orang tuh bisa kepental kalian. Mak itemnya gede-gede banget di sana. Ya, ini Mas Bro ngaco ini. Kalau udah lapar begini nih. Ya udah itu aja lah. Surodiro Jaya Dingrat Lepur Ding Pangastuti. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPP Mak News.